Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Neina dan juga teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai analisis penyuntingan grafika pada aspek warna. Sebelum memulai pemaparan, kami akan memperkenalkan nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Widya Chandrawati, kemudian Indah Purwanti, lalu saya sendiri Dina Lulu Kamalia, Amelia Buana Dewi Islami, Falah Jawahari, dan juga Nur Hafilah. Baik, langsung pada slide kedua. Materi yang pertama adalah teks Bahasa Indonesia SMP kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017 yang akan saya sampaikan. Slide selanjutnya, Mbak Ana. Desain buku kulit memiliki kontras warna yang baik. Buku ini memiliki kontras warna yang baik, dapat memperlihatkan perbedaan ketika diperbandingkan. Nah, meskipun warna latar belakang dan logo Kemendikbud sama-sama berwarna biru dengan latarnya, namun pada logo terdapat warna hitam yang dapat membedakan antara logo dengan latar belakangnya. Kemudian, warna kuning pada logo edisi revisi 2017 terlihat dengan baik dan jelas, sudah kontras dengan latar belakang berwarna biru. Lalu warna hitam pada penulisan bahasa Indonesia sudah kontras dengan latar belakang yang berwarna putih. Judul buku ditampilkan lebih menonjol daripada warna latar belakang. Slide kedua, Mbak Amil. Ya, ini lanjutannya. Warna putih pada keterangan jenjang kelas sudah kontras dengan latar belakang berwarna biru yang berada di bawah itu ya. Akan tetapi pemberian warna putih pada tepinya jika dihilangkan menurut saya tidak apa, karena warna putih pada cover tersebut tidak terlalu terlihat seperti itu. Kemudian penggunaan warna pada ilustrasi bendera merah putih sudah tepat, ilustrasinya warnanya yaitu berwarna merah pada bagian atas dan putih pada bagian bawah, kontras dengan latar belakang berwarna putih. Seperti itu. Lanjut pada slide selanjutnya. Yang kedua adalah menampilkan pusat pandang yang baik. Cover ini sudah menampilkan pusat pandang dengan baik. Ketika melihat, mata langsung tertuju pada tulisan bahasa Indonesia dan juga keterangan jenjang kelasnya. Jadi cover ini sudah jelas, sudah menampilkan pusat pandang dengan baik. Slide selanjutnya, Mbak Amil. Yang ketiga adalah pemilihan warna yang harmonis dan memperjelas fungsi. Pemilihan warna pada kulit buku bersangkut paut. Penggunaan warna biru muda pada latar belakang bagian atas kulit buku bersangkut paut dengan warna biru tua pada latar belakang pada penulisan jenjang kelas yang berada di bagian bawah kulit buku. Lalu warna putih pada latar belakang kulit buku bersangkut paut dengan tulisan jenjang kelas, bendera, dan kertas pada bagian bawah kulit buku. Lalu warna hitam pada penulisan bahasa Indonesia dan latar berwarna putih sangat kontras jelas. Merupakan sebuah penekanan agar terlihat jelas dan mempermudah pembaca mengetahui jenis buku tersebut, isi buku tersebut. Selanjutnya, Mbak Amil. Masih lanjutannya, warna putih pada keterangan jenjang kelas sangat terlihat kontras, merupakan sebuah penekanan agar terlihat jelas buku tersebut digunakan untuk jenjang kelas berapa, seperti itu. Kemudian penggunaan warna pada gambar bendera merah putih berfungsi memberikan makna bahwa bendera merah putih adalah bendera negara Indonesia. Warna desain kulit buku bagian belakang sudah nampak di gambar tersebut ya, sesuai dengan bagian depan, yaitu berwarna biru muda. Jadi sudah harmonis. Slide selanjutnya, Mbak Amil. Selanjutnya adalah desain isi bukunya. Yang pertama, tidak terlalu banyak kombinasi warna. Pada desain isi buku ini tidak terlalu banyak kombinasi warna.
Adapun warna yang digunakan yaitu tiga jenis warna biru, ada biru muda, sedang, kemudian biru agak tua. Lalu ada warna merah muda dan juga hitam yaitu pada tulisannya. Warna paling banyak digunakan ini adalah biru muda yang paling dominan. Biru muda digunakan untuk beberapa latar belakang, yaitu contoh teks, kemudian penjelasan tentang teori, penulisan bab, subbab, tabel, kolom, bagian, dan struktur teks, kotak info, kalimat motivasi, dan juga tabel proyek literasi. Seperti pada gambar di samping, penulisan babnya diberi latar belakang A, ini diberi latar belakang berwarna biru muda. Slide selanjutnya, Mbak Mil. Nah, ini penulisan babnya ini diberi latar belakang biru muda. Ini juga subbabnya. Selanjutnya, kemudian ini contoh tabelnya yang ada di buku teks tersebut. Yang bagian atas diberi warna biru muda, kemudian kotak infonya juga, lalu bagan ada di buku teks ini diberi warna biru muda untuk memperjelas. Slide selanjutnya. Kemudian ini contoh kalimat motivasi yang ada di buku tersebut. Kalimat motivasi di buku tersebut diberi warna biru muda juga pada latarnya. Kemudian tabel proyek literasi juga. Selanjutnya ini adalah katalog dalam terbitan. Ini diberi warna merah muda. Slide selanjutnya, Mbak Amel. Pada halaman 60, tepatnya pada latar belakang contoh teks cerita fantasi berjudul Belajar dengan Gajah Mada, terdapat warna biru yang berbeda. Warna biru pada paragraf komplikasi lebih tua daripada paragraf orientasi dan juga resolusinya. Bisa kita lihat masing-masing ya. Pada paragraf komplikasi ini lebih tua dari paragraf orientasi. Namun pada contoh teks yang lain, itu pemberian warnanya sama. Akan tetapi ini satu-satunya teks yang pemberian warna birunya berbeda sendiri. Seperti itu. Teks selanjutnya. Slide selanjutnya. Menurut saya sebaiknya penggunaan latar belakang biru muda ini digunakan untuk contoh teks yang berisi penjelasan struktur saja. Terus kemudian bagan dan juga kotak info yang penting. Seperti itu. Dengan warna yang berbeda tiap strukturnya. Jadi yang teks yang berisi struktur itu tiap strukturnya diberi warna yang berbeda agar siswa itu lebih mudah membedakan ini struktur apa, ini paragraf yang termasuk struktur apa, seperti itu. Kemudian pada bagian penjelasan teori, menurut saya tidak perlu diberi latar belakang berwarna biru muda, cukup diberi kolom saja seperti gambar di samping, seperti contoh pada halaman 151 ya, apabila dicari pada buku teks. Slide selanjutnya. Kemudian pada halaman 234, menurut saya tidak perlu menggunakan kolom berwarna biru. Apabila diberi titik-titik, siswa menurut saya sudah paham, disuruh mengisi di situ seperti itu. Slide selanjutnya. Selanjutnya adalah mengenai warna objek sesuai dengan tujuan isi buku. Pemberian warna pada objek sebagian besar ini sudah tepat seperti halnya pada halaman 236 ini seperti di gambar di samping. Namun pada halaman 134 ilustrasi pohon manggis menggunakan warna hitam putih. Menurut saya baiknya diganti menggunakan warna hijau muda untuk bagian daunnya, kemudian coklat untuk bagian batangnya. Karena ini merupakan buku teks 7, menurut saya apabila diberi warna akan lebih baik, akan menimbulkan kesan menarik seperti itu. Slide selanjutnya, Mbak Amil. Selanjutnya adalah pemilihan jenis warna sesuai dengan sasaran buku. Pemilihan jenis warna sudah sesuai dengan sasaran bukunya, yaitu siswa
SMP atau MTS kelas 7. Warna biru muda merupakan warna yang sederhana, yang paling dominan ini kan warna biru muda ya. Ini merupakan warna yang sederhana, cocok untuk mereka, kemudian keterbacaannya juga jelas, sesuai dengan usia siswa. Selanjutnya, Mbak Amel. Selanjutnya adalah warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Pada penulisan bab dan subbab diberi latar belakang biru muda. Hal tersebut berfungsi untuk mempermudah pembaca untuk mengetahui pokok bahasan yang dibaca. Seperti contoh gambar di bawahnya ya. Selanjutnya, penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Nah, penggunaan warna pada keseluruhan buku ini sudah sesuai dan tidak menimbulkan salah tafsir. Selanjutnya, jadi simpulannya, kegrafikaan pada aspek pada buku teks siswa SMP atau MTS kelas 7 kurikulum 2013 revisi 2017 ini sudah cukup baik menurut saya. Pemilihan warna sudah kontras dan sesuai, kemudian akan tetapi terdapat beberapa hal yang perlu direvisi yang sudah saya sampaikan sebelumnya tadi, yang sudah dipaparkan. Ada beberapa hal yang tidak perlu diberikan latar berwarna biru, seperti itu. Selanjutnya adalah buku teks Bahasa Indonesia SMA kelas 10 kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Nur Hafilah. Pada saudari Nur Hafilah, saya persilakan untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Mbak Dian. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai buku teks yang kedua. Analisis yang pertama yaitu desain kulit buku. Kriteria yang pertama yakni memiliki kontras yang baik. Menurut saya, kulit atau cover buku telah menunjukkan kontras warna yang baik. Warna dominan dari kulit buku ini yakni warna ungu. Kemudian terdapat satu judul bahasa Indonesia yang berwarna putih. Pemilihan judul berwarna putih sudah sangat sesuai karena warna putih tidak meninggalkan kesan mati pada tampilan. Kemudian serupa dengan judul, di bagian kiri pojok atas terdapat sumber buku yakni Kemendikbud RI tahun 2017 yang berwarna putih. Selanjutnya ada logo kurikulum 2013, lalu ada ilustrasi berupa bendera merah putih, peta Indonesia, dan keterangan sasaran buku yaitu siswa kelas 10 SMA, yang semuanya menampilkan warna cerah, kontras dengan warna latar belakang buku yang dominan gelap. Lanjut. Kriteria yang kedua yakni menampilkan pusat pandang atau point center yang baik. Menurut saya, kulit atau cover buku sudah menampilkan pusat pandang yang baik. Pusat pandang dalam buku tersebut terletak pada judul buku Bahasa Indonesia. Judul tersebut diapit oleh bendera merah putih, lalu di bawahnya terdapat peta Indonesia, yang mana keduanya menambah kesan point center pada judul. Lanjut. Kriteria yang ketiga yakni pemilihan warna harmonis dan memperjelas fungsi. Menurut saya, kulit buku teks ini sudah menampilkan pemilihan warna yang harmonis dan memperjelas fungsi. Pemilihan warna pada aspek judul dan keterangan lainnya sudah cukup harmonis dengan menggunakan warna putih yang kontras dengan warna dominan latar belakang yang gelap. Lalu ada dua buah ilustrasi, yakni bendera merah putih dan peta Indonesia, yang berhubungan erat dengan judul Bahasa Indonesia. Dua buah ilustrasi ini menunjukkan bahwa buku tersebut berjenis atau berisi seputar bahasa Indonesia. Lanjut. Kemudian, analisis berdasarkan desain isi buku. Kriteria yang keempat yakni tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi warna. Nah, di bagian isi buku ini sudah menunjukkan kombinasi warna yang tidak terlalu banyak. Warna yang tampak dalam isi tersebut yaitu kuning dan biru. Warna kuning digunakan untuk subbab materi dan warna biru digunakan untuk keterangan atau materi dari subbab. Lanjut.
Kriteria yang kelima yakni warna objek sesuai dengan tujuan isi buku. Buku ini sudah menampilkan warna objek yang sesuai dengan tujuan isi buku. Dapat dilihat bahwa terdapat sebuah ilustrasi tokoh yang memiliki warna jelas. Hal ini sudah sesuai dengan konteks sesungguhnya, serta relevan dengan tujuan isi buku yang bermaksud menampilkan materi biografi. Kemudian lanjut. Kriteria yang keenam yakni pemilihan jenis warna sesuai dengan sasaran buku. Pemilihan jenis warna dalam buku ini telah disesuaikan dengan sasaran buku, yakni siswa kelas 10 SMA. Penggunaan warna ilustrasi yang berwarna-warni serta warna yang cerah sudah sesuai dengan sasaran pembaca. Selain itu, penggunaan warna telah mencerminkan materi buku, yakni cerita rakyat yang identik dengan imajinasi. Selanjutnya, yang ketujuh yakni warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Warna dominan pada isi buku ini yakni biru dan kuning. Namun pada bagian ini cenderung menggunakan warna biru. Warna biru diterapkan pada kotak contoh materi yang mana cukup harmonis dan kontras dengan warna huruf di sekitarnya. Namun ada beberapa penerapan warna yang tidak menunjukkan fungsi, khususnya yang ada pada gambar sebelah kanan. Pada bagian tabel contoh materi, warna kuning dipakai untuk keterangan, sedangkan jabaran keterangan menggunakan dua warna yang berbeda. Seharusnya dapat mengaplikasikan salah satu warna saja sebagai penanda. Lanjut. Kriteria yang terakhir yakni penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Menurut saya, penggunaan warna dalam isi buku tidak menimbulkan salah tafsir, pengaplikasian warna ilustrasi sesuai dengan warna asli, sehingga tidak menimbulkan salah tafsir. Simpulan dari keseluruhan analisis dari desain kulit buku dan desain isi buku, yakni buku teks bahasa Indonesia ini sudah menampilkan warna yang kontras, tidak terlalu banyak menggunakan warna, sesuai dengan sasaran pembaca, khususnya di bagian desain kulit dan isi buku. Namun ada beberapa bagian yang menunjukkan kekurangsesuaian, salah satunya penerapan warna yang tidak menunjukkan fungsi. Baik, selanjutnya buku pengayaan yang kepada Mbak Nur Hafilah. Selanjutnya adalah buku pengayaan yang pertama akan disampaikan oleh Widya Chandrawati. Kepada Saudari Widya, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan terkait buku pengayaan yang berjudul Terampil Bermain Drama karya Aslianto. Kriteria yang pertama adalah memiliki kontras warna yang baik. Buku ini sudah memiliki kontras warna yang baik, bisa dilihat dari warna dasar yang digunakan yaitu warna putih yang disertai dengan warna pada gambar abstrak dengan latar belakang biru yang kontras dan pemilihan warna pada bagian buku. Misalnya pemilihan warna dasar pada buku tersebut adalah warna kuning atau warna-warna yang lain, maka akan menjadikan cover buku tidak akan serasi lagi dan kontras. Lanjut. Kriteria yang kedua adalah menampilkan pusat pandang atau point center yang baik. Ketika seseorang hendak membaca buku ini, pandangan mereka akan tertuju pada gambar abstrak. Kemudian gambar abstrak ini akan menandakan bahwa seseorang harus bisa memerankan apa saja sesuai judul buku tersebut, yaitu terampil bermain drama. Jadi pusat pandang pada buku ini sudah ditampilkan dengan baik. Lanjut. Yang ketiga, pemilihan warna harmonis dan memperjelas fungsi. Pemilihan warna pada buku ini sudah harmonis dan sesuai dengan sasaran pembaca, baik SMA, perguruan tinggi maupun umum, sehingga warna tidak terlalu penting bagi usia mereka. Warna yang dihadirkan pun tidak terlalu ramai, seperti buku bacaan untuk anak-anak pada umumnya yang memiliki fungsi menjadi daya tarik bagi mereka. Lanjut.
Yang keempat, tidak terlalu banyak kombinasi warna. Kombinasi warna pada buku ini tidak terlalu banyak karena menyesuaikan dengan usia pembacanya tadi. Kemudian warna pada bagian isi buku juga sudah sesuai dengan warna pada cover bagian buku sehingga sangat rapi. Lanjut. Kriteria yang kelima adalah warna objek sesuai dengan tujuan isi buku. Warna objek sesuai dengan tujuan isi buku, yaitu sebagai keperluan belajar untuk orang dewasa. Selain itu, pemilihan warna pada buku ini juga sangat diperhatikan untuk keperluan pemasaran yang menggunakan warna sewajarnya. Lanjut. Yang keenam, pemilihan warna sudah sesuai dengan sasaran buku. Pemilihan warna pada isi buku sudah sesuai dengan sasaran pembaca, yaitu orang dewasa. Tidak terlalu banyak warna yang digunakan karena pada usia mereka memang penggunaan warna tidak penting lagi. Lanjut. Kriteria yang ketujuh adalah warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Pemilihan warna pada lingkar merah ini menunjukkan judul buku yang harus diberi warna berbeda, sehingga tata letaknya terkesan harmonis dan berbeda dengan subjudul yang lain. Penggunaan warna disesuaikan dengan warna pada bagian cover depan. Lanjut. Kriteria yang terakhir adalah penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Penggunaan warna pada bagian ini memang tidak terlalu banyak, sehingga saat membaca tidak akan terjadi salah tafsir. Misal, pada bagian isi menggunakan warna huruf yang bervariasi, maka akan menimbulkan salah tafsir bagi mereka. Apakah buku ini cocok buat saya? Tetapi mengapa masih banyak buku yang menggunakan warna? Begitu banyak pertanyaan yang muncul. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Kesimpulannya untuk buku pengayaan ini adalah keseluruhan warna dari buku yang berjudul Terampil Bermain Drama menurut saya sudah sesuai dengan proporsi dan sasaran pembaca buku ini. Tidak terlalu banyak warna yang dipakai dan kejelasan maksud sudah tersampaikan melalui warna yang dipilih dan ilustrasinya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Widya Chandrawati. Selanjutnya adalah buku pengayaan yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Indah Tuanti kepada Saudari Indah. Saya persilakan. Baik, selanjutnya adalah buku pengayaan Mahir Menulis Cerpen, Panduan Bagi Pelajar, karya Eko Sugiharto. Lanjut. Nah, yang pertama yaitu memiliki kontras warna yang baik. Desain kulit buku ini sudah memiliki kontras warna yang baik. Warna dasar biru dipadukan dengan warna lain, ada kuning, putih, coklat, dan warna-warna lain yang sedikit terang, namun tidak terlalu mencolok. Lalu nama buku ditulis dengan warna terang, yaitu putih dan kuning, sehingga terbaca dengan jelas. Ilustrasi tambahan berupa gambar buku-buku berjejeran serta teks timbul yang dihadirkan dapat menambah ketertarikan pembaca untuk membaca buku ini. Yang kedua, menampilkan pusat pandang atau point center yang baik. Pada bagian sampul buku ini, desain yang dihadirkan sudah menampilkan pusat pandang atau point center yang baik. Hal tersebut tampak pada pemilihan warna yang sesuai dan harmonis, ditambah dengan ilustrasi buku-buku dan kesan teks timbul yang dapat menarik perhatian pembacanya. Lanjut yang ketiga, yaitu pemilihan warna harmonis dan memperjelas fungsi. Pemilihan warna pada sampul buku ini sudah cukup harmonis dan memperjelas fungsi. Misalnya pada pemilihan warna coklat dan kuning yang terang pada lingkaran di samping kanan judul, pemilihan warna tersebut dimaksudkan untuk memperjelas fungsi buku itu sebagai buku panduan menulis cerpen bagi pelajar. Selanjutnya yaitu desain isi buku tidak
terlalu banyak kombinasi warna. Nah, desain isi buku pada buku ini tidak terlalu banyak menggunakan kombinasi warna. Pada desain isi buku, penulis hanya menggunakan warna dasar putih dengan kombinasi warna-warna lain, yaitu kebanyakan hitam dan abu-abu. Selanjutnya, warna objek sesuai dengan tujuan isi buku. Tujuan isi bukunya adalah agar pembaca dapat mahir menulis cerpen dengan sasaran pembacanya adalah pelajar. Dengan pemilihan warna-warna yang sesuai, tentunya pelajar dapat dengan mudah memahami isi buku, lalu kemudian dipraktikkan hingga mahir menulis cerpen sesuai dengan langkah yang ada pada buku tersebut. Selanjutnya, pemilihan jenis warna sesuai dengan sasaran buku. Warna yang digunakan pada bagian isi buku ini kebanyakan ada putih, abu-abu, dan hitam. Warna putih dan abu-abu menurut saya sudah sesuai dengan sasaran pembaca buku, yaitu pelajar. Namun, untuk warna hitamnya menurut saya kurang sesuai. Warna hitam ini terlalu tua dan mencolok sehingga kurang cocok untuk pelajar. Nah, pelajar kan biasanya suka warna-warna yang sedikit terang. Mungkin warna hitam bisa diganti dengan warna biru muda atau warna yang lainnya. Selanjutnya, warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Pemilihan warna unsur dan tata letak pada bagian isi buku ini banyak yang kurang harmonis menurut saya. Hal tersebut nampak pada salah satu contoh di samping. Pemilihan bentuk dan warna serta peletakan unsurnya menurut saya kurang enak dipandang karena terkesan tidak rapi. Sedangkan untuk kegunaan memperjelas fungsi tertentu, menurut saya unsur tersebut sudah cukup memperjelas fungsi tersebut. Selanjutnya, penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Penggunaan warna pada keseluruhan buku ini sudah sesuai dan tidak menimbulkan salah tafsir. Kesimpulannya yaitu keseluruhan buku pengayaan mahir menulis cerpen ini sudah cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada hal-hal yang telah disebutkan tadi, akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Nah, kekurangan tersebut nantinya diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbaikan untuk buku pengayaan menulis cerpen lainnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Ida Ruwanti. Selanjutnya adalah jurnal pengabdian seni yang akan disampaikan oleh Saudari Widya Cendrawati. Kepada Saudari Widya, saya persilakan. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait jurnal pengabdian seni. Lanjut. Slide-nya bisa dilanjut, Mbak Amelia. Desain kulit buku. Yang pertama, memiliki kontras warna yang baik. Pemilihan warna pada jurnal tersebut sudah kontras, dan ketika seseorang akan memandangnya, maka seseorang tersebut akan nyaman. Perpaduan warna yang ada sudah sesuai dengan psikologi warna, itu pemilihan warna yang kalem seperti coklat, krem, putih, dan lain-lain. Sehingga jika dipadukan, warna tersebut serasi dan kontras. Misal ada warna biru tua di sana, maka kekontrasan warna menjadi tidak sesuai lagi. Lanjut. Menampilkan pusat pandang atau point center yang baik. Saya pribadi ketika melihat jurnal tersebut langsung mengarahkan pandangan pada tulisan volume 1. Mungkin karena pemilihan warna kuning sehingga menjadi sedikit mencolok dari warna yang ada. Menurut saya, jika pusat pandang tertuju pada tulisan volume 1 tidak akan menjadi masalah bagi pembaca dewasa seperti mahasiswa karena mereka tahu apa isi dari buku tersebut. Berbeda halnya ketika anak SD, SMP, atau SMA yang menemui cover ini dan mengarahkan pandangan pada tulisan volume 1, mereka tidak akan tahu maksud dari cover tersebut karena jurnal belum menjadi ranah bacaan mereka. Jadi
pemilihan warna harmonis dan memperjelas fungsi. Pemilihan warna pada jurnal ini sudah harmonis karena menggunakan warna-warna yang lembut dan sangat serasi sehingga memperjelas fungsi keindahan pada jurnal ini. Biasanya mahasiswa sedikit malas jika harus membaca jurnal. Nah, untuk menghindari sikap tersebut, maka pemilihan warna pada jurnal juga sangat penting untuk menarik minat baca mereka terhadap jurnal. Lanjut, desain isi buku. Tidak terlalu banyak kombinasi warna. Pada isi buku, tidak banyak warna yang dihadirkan. Hanya ada warna hitam saja. Dalam isi buku, warna hadir dalam bentuk gambar untuk memperjelas maksud dari gambar tersebut. Lanjut, warna objek sesuai dengan tujuan buku. Warna objek sesuai dengan tujuan buku, yaitu sebagai keperluan untuk orang dewasa. Selain itu, warna pada jurnal ini juga sangat diperhatikan karena fungsi dari jurnal ini adalah sebagai bahan pengetahuan yang ilmiah. Jadi, tidak seenaknya dalam memilih warna. Lanjut. Pemilihan jenis warna sesuai dengan sasaran buku. Jenis buku ini atau jurnal ini sudah sesuai dengan sasaran pembacanya, yaitu para mahasiswa. Maka penggunaan warna tidak penting, karena yang terpenting adalah isinya. Lanjut. Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Pemilihan warna tata letak pada jurnal ini sudah harmonis dan memperjelas fungsi jurnal ini, yaitu sebagai sumber ilmiah. Lanjut, Mbak Amil. Penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Penggunaan warna pada jurnal ini hanya menggunakan warna hitam saja, karena agar terkesan ilmiah. Misal, dalam subjudul tersebut menggunakan warna-warni, maka kesan ilmiah yang biasanya muncul pada jurnal seketika akan hilang. Lanjut. Kesimpulan dari jurnal ini, keseluruhan dari pemilihan warna pada cover hingga isi jurnal sudah baik dan tidak menimbulkan salah tafsir bagi pembacanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Widya Chandrawati. Selanjutnya masih jurnal ya, jurnal pendidikan dan kebudayaan yang akan disampaikan oleh Saudara Falah Jawahari. Kepada Falah, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, ini saya akan menjelaskan tentang analisis sudut pandang warna pada jurnal pendidikan dan kebudayaan. Oke, next, Mbak Dina. Desain kulit buku. Yaitu yang pertama memiliki kontras warna yang baik. Warna yang digunakan dalam jurnal ini bisa dikatakan kontras. Perpaduan warna yang cocok memberi nilai estetika yang tersendiri. Warna cover terdiri atas merah, hitam, putih, dan kuning. Pemilihan warna yang tidak timpang tindih memberikan kenyamanan mata pada pembacanya. Kemudian warna dominan pada cover ini adalah merah, yang penafsirannya mungkin bermakna semangat dan memberikan kekayaan intelektual yang berasal dari pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan warna yang lain terletak pada tulisan judul dan keterangan yang lain. Oke, next. Yang kedua, menampilkan pusat pandang yang baik. Pusat pandang pada cover jurnal tersebut terletak pada judulnya, yaitu Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, dengan font yang lebih besar daripada tulisan yang lain. Pewarnanya diberi warna kuning pada kata jurnal dan putih pada kata pendidikan dan kebudayaan. Perpaduan merah yang agak gelap dan warna putih dan kuning yang cerah pada judul memberikan kontras yang sesuai dan terlihat elegan. Dan lanjut. Nomor 3, pemilihan warna yang harmonis dan memperjelas fungsi.
Pemilihan warna pada cover ini bisa dibilang harmonis atau serasi. Perpaduan antara merah dan putih sangat cocok dan enak dipandang mata. Namun untuk warna hitam mungkin kurang sesuai. Merah di sini adalah merah yang agak gelap, sehingga lebih kontras jika diberi warna terang. Lebih kontras jika seperti pada kata jurnal yang berwarna kuning terang dan pendidikan kebudayaan yang berwarna putih, sehingga yang seperti tulisan berwarna hitam mungkin bisa diberi warna yang lebih cerah dan cocok dengan warna merah yang gelap. Fungsi pada warna tersebut mungkin lebih pada fungsi estetis, yakni memberikan daya tarik kepada pembaca. Karena tanpa diberi warna pun judul pada cover jurnal tersebut telah memberi pesan atau informasi yang tepat dan akurat, yaitu yang berisi tentang jurnal pendidikan dan kebudayaan. Yang lanjut, Mbak Dina. Yang keempat yaitu pada isi jurnal tidak terlalu banyak kombinasi warna. Kombinasi warna pada isi tidak terlalu meriah. Ini terdiri atas warna merah, hitam, dan putih. Warna yang dipilih pun sesuai dengan sasaran membaca, yaitu ditujukan untuk mahasiswa atau peneliti. Itu sesuai dengan pada psikologis mahasiswa, yaitu tidak membutuhkan warna yang cerah, karena memang pada artikel ilmiah itu standarnya menggunakan warna hitam dan covernya putih. Warna huruf yang dipakai seperti layaknya standar penulisan jurnal, yakni warna hitam dan kertas yang putih. Lanjut, Dina. Warna objek sesuai dengan tujuan isi buku. Untuk warna pada isi jurnal ini sesuai dengan tujuan adanya jurnal, yaitu mempublikasikan kumpulan artikel ilmiah untuk sebuah penelitian atau referensi. Warna pada isi jurnal tidak warna, hanya tulisan berwarna hitam dan kertas putih, dan warna tulisan merah untuk keterangan penulis, judul, dan volume jurnal, serta beberapa ilustrasi bagian yang mempermudah pembaca untuk dapat memahami isi dari jurnal tersebut. Lanjut. Pemilihan jenis warna sesuai dengan sasaran membaca. Untuk warna pada isi jurnal ini sesuai dengan tujuan adanya jurnal, yakni mempublikasikan kumpulan artikel ilmiah. Warna pada isi jurnal tidak berwarna, hanya pada tulisan berwarna hitam. Dan untuk keterangan penulis, judul, dan volume diberi warna hitam yang tebal untuk dapat mempermudah membaca. Sasaran membaca jurnal ini berisi tentang tulisan ilmiah yang memiliki struktur penulisan mulai dari judul, abstrak, pendahuluan, latar belakang, hasil, simpulan, dan daftar pustaka. Lanjut. Warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Unsur tata letak penulisan sudah rapi dan sesuai standar penulisan artikel ilmiah. Keharmonisan warna pada tata letak artikel ilmiah tidak terlalu menjadi persoalan, karena warna standar yang digunakan dalam penulisan artikel ilmiah yaitu berwarna hitam dan kertas putih. Fungsi warna tidak terlalu berpengaruh, cuma hanya pada penebalan tulisan untuk membedakan antara isi, judul, dan subbab. Lanjut. Penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Secara keseluruhan, warna pada isi jurnal tidak menimbulkan salah penafsiran, karena memang tanpa diberi warna pun sudah memberi pesan kepada para pembaca bahwa isinya tentang sebuah artikel ilmiah. Warna hitam pada tulisan memang menjadi standar warna tulisan, sehingga tidak ada masalah dalam memberikan makna multitafsir pada tulisan pada jurnal ini. Kemudian lanjut. Simpulan.
Secara keseluruhan pada bagian cover jurnal, warna terlihat kontras dan menyakitkan mata. Karena pada judul pun terlihat estetik dan sesuai dengan warna merah sebagai warna latar, yaitu warna dominan. Warna merah gelap pada latar tidak tumpang tindih dengan warna judul putih dan kuning cerah, sehingga pembaca dapat membacanya dengan jelas. Namun untuk bagian tulisan yang berwarna hitam dapat diubah karena perpaduan warna tersebut tidak kontras dan ketika dibaca tidak terlihat jelas. Lebih dapat diganti dengan warna yang cerah dan kontras dengan warna merah gelap. Pada bagian isi, warna yang digunakan adalah warna hitam pada tulisannya dan kertas putih polos. Warna pada bagian isi tidak terlalu menjadi persoalan karena artikel ilmiah tidak membutuhkan warna yang mencolok kecuali pada ilustrasi sebagai pendukung. Warna pada judul dan subbab ditulis tebal untuk memperjelas dan memudahkan pada pembaca agar saat membaca artikel tersebut warna tulisan sudah baik dan bagus dan sesuai standar penulisan artikel ilmiah. Begitu dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Falah Jauhari. Selanjutnya adalah media massa berupa majalah yang akan disampaikan oleh Saudari Amelia Buana Dewi Islami. Kepada Saudari Amelia, saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Mohon izin saya untuk memaparkan analisis terkait media massa. Ada dua media massa. Yang pertama, majalah Suara Muhammadiyah edisi ke-14 tahun ke-104, tanggal 16 sampai 31 Juli 2019. Yang pertama adalah terkait desain kulit buku. Kriterianya memiliki kontras warna yang baik, di mana kulit majalah tersebut sudah memiliki kontras warna yang baik. Nama majalah dituliskan dengan warna putih dan latar belakangnya gelap sehingga dapat terbaca dengan jelas. Yang Suara Muhammadiyah Syiar Islam Berkemajuan itu. Kemudian selain itu untuk judul laporan utama atau headline yang fikih kewarganegaraan menggunakan warna putih kuning dan sedikit putih yang terang dengan latar belakang hitam. Keseluruhan latar belakang bagian bawah berwarna hitam dengan tulisan-tulisan kecil berwarna putih sehingga terbaca dengan jelas. Tulisan-tulisan putih kecil itu judul, subjudul, kemudian ada edisi dan penghargaan. Kemudian ilustrasi pada kulit berupa logo MURI, SPS, HPN, dan penghargaan kepatuhan pelaksanaan tersusun atas warna merah, putih, emas, kuning, hijau, dan biru yang sangat terlihat pada latar belakang berwarna hitam. Kemudian ilustrasi latar belakang keseluruhan memadukan warna gelap, cerah, dan cukup gelap. Warna terang berada di bagian tengah, bagian yang tidak ada tulisannya, sehingga tidak ada tulisan yang tidak terbaca dalam kulit majalah Suara Muhammadiyah ini. Kemudian yang kedua, menampilkan pusat pandang yang baik. Kulit majalah tersebut sudah menampilkan pusat pandang yang baik. Pusat pandang pada majalah tersebut terletak pada ilustrasi burung Garuda yang menonjolkan warna emas dan detail-detail tekstur seperti garis-garis dan simbol-simbolnya yang membedakannya dengan warna awan pada latar belakang. Sebenarnya warnanya hampir sama, tetapi karena ada tekstur dan ada gradasi sehingga terlihat kontras dan bisa terlihat dengan jelas. Kemudian siluet tangan berwarna hitam kontras dengan ilustrasi burung Garuda dan tulisan pada headline yang membantu pembaca supaya dapat mengkaitkan simbol burung Garuda tersebut dengan judulnya. Hal ini membuat pandangan pembaca langsung terpusat ke kulit majalah bagian tengah, yaitu simbol burung Garuda dan judulnya. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu pemilihan warna yang harmonis dan memperjelas fungsi. Kulit majalah tersebut sudah menggunakan pilihan warna yang harmonis dan memperjelas fungsi tiap komponen, karena tidak banyak menggunakan variasi warna dan sangat memanfaatkan konsep gradasi. Warna yang dominan digunakan adalah hitam, kuning keemasan, dan merah. Kuning keemasan pada lambang Garuda menegaskan kemakmuran dan wibawa dalam hal ini adalah negara Indonesia, sehingga menjelaskan fungsi dari lambang Garuda tersebut. Kemudian komponen warna merah berfungsi untuk memberikan kesan kekuatan dan energi.
sangat cocok sekali dengan tema-tema kenegaraan begitu ya. Kemudian menambahkan komponen warna hitam pada cover semakin memperjelas posisi Garuda Indonesia yang dihormati dan dijunjung tinggi. Kalau misalnya kita bayangkan bahwa tangan-tangan itu berwarna cerah, mungkin kuning ataupun bahkan foto aslinya bukan siluet seperti itu, nanti akan menenggelamkan dari warna yang ada di lambang Garuda tersebut. Kemudian masuk kepada desain isi buku. Aspek yang pertama, tidak terlalu banyak kombinasi warna. Pada media massa, terutama majalah, memiliki ciri yang berbeda dengan buku lain, terutama buku teks pelajaran ataupun buku pengayaan dan jurnal yang tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman. Namun, kombinasi warna dapat dianalisis dari masing-masing rubrikasi. Jadi dalam majalah itu ada rubrikasi yang tiap-tiap jenis tulisan akan ada ciri khasnya sendiri. Pada rubrikasi sajian utama, gambar yang atas, ada 3 warna yang muncul pada aspek huruf, yaitu pada judul, drop cap yang L besar itu, dan teksnya. Di mana untuk judulnya diberi warna coklat kemerahan dan drop cap-nya kuning. Kemudian teksnya berwarna hitam, sehingga rubrik sajian utama tidak menggunakan banyak kombinasi warna. Tetapi sebagai pilihan drop cap, warnanya bisa disamakan dengan judul apabila terlihat ingin lebih minimalis. Kemudian pada rubrikasi wawasan, ada 4 warna yang muncul pada aspek huruf, yaitu pada judul, pada drop cap, pada nama penulis, dan teksnya. Sementara itu, muncul warna lain di bagian header atau yang kuning, yang atas ini, sehingga pada rubrik wawasan masih terlalu banyak menggunakan kombinasi warna. Di sini ada warna biru keunguan, merah, biru muda, dan kuning, yang mana masing-masing warna tersebut terlalu kontras jika ditempatkan pada isinya. Mungkin sebagai alternatif untuk nama penulis bisa disamakan dengan drop cap ataupun judul. Kemudian pada rubrikasi lainnya, untuk huruf rata-rata terdapat 2-3 warna, dan beberapa rubrik menggunakan latar belakang warna tertentu dengan konsep gradasi. Misal pada iklan, kemudian pada kajian kultum, pada kajian, mohon maaf, ceramah Jumat seperti itu, dan bagian-bagian lain yang latar belakangnya itu full warna. Dan itu biasanya untuk kombinasi warna di bagian isinya hanya warna hitam dan pada judul dibedakan seperti itu. Tetapi tidak ada kombinasi warna lain. Kemudian aspek yang kelima, warna objek sesuai dengan tujuan isi buku. Warna objek pada majalah tersebut sudah disesuaikan dengan tujuan isi majalah. Pada judul, seperti yang gambar atas ini, diberi warna yang ini, diberi warna yang berbeda dengan teks untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian terdapat drop cap pada awalan teks, beberapa rubrik yang menambah kesan estetik dan fokus seperti itu. Ditambahkan drop cap seperti ini. Kemudian khusus rubrik dialog pada gambar bagian atas, warna pertanyaan dibuat berbeda dengan jawaban dari narasumber untuk memudahkan pembaca membedakan keduanya dan menjaga mata agar tidak cepat lelah. Jadi karena konsepnya wawancara, ini untuk pertanyaannya warnanya berbeda dengan jawaban dari narasumber seperti itu, supaya membedakan. Kemudian warna foto disesuaikan dengan warna aslinya, supaya pembaca bisa memahami konteks dengan baik dan memenuhi syarat foto jurnalistik. Jadi untuk foto jurnalistik itu syaratnya tidak boleh diedit warnanya seperti itu, kecuali hitam putih. Tetapi di sini diberi warna full sesuai dengan fotonya, supaya pembaca bisa memahami konteks dengan baik. Tujuannya seperti itu. Kemudian warna ilustrasi selain foto disesuaikan dengan filosofi teks supaya pembaca mendapatkan gambaran yang utuh. Kemudian selanjutnya, pemilihan jenis warna sesuai dengan sasaran pembaca. Pembaca majalah ini adalah pembaca umum, khususnya mulai dari mahasiswa hingga orang tua seperti itu. Dengan variasi usia pembaca yang demikian beragam, majalah menggunakan banyak kombinasi warna secara keseluruhan majalah, namun dengan ciri khas yang berbeda tiap rubriknya, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Namun,
mungkin secara keseluruhan di majalah ini bisa dikurangi beberapa warna, seperti pada rubrikasi wawasan tadi, supaya tidak terlalu ramai karena pembacanya adalah orang tua dan mahasiswa. Jadi harus tetap diseimbangkan seperti itu. Kemudian majalah secara umum bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca sebagai sasarannya, berapapun usianya, sehingga menggunakan warna-warna yang menarik pada judul terutama, kemudian pada penulis dan latar belakang untuk sebagai fungsi estetikanya dan berfungsi untuk menyampaikan maksud, yaitu fungsi-fungsi fungsional seperti pada ilustrasi dan foto. Kemudian yang ketujuh, warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Unsur tata letak pada beberapa rubrik masih kurang harmonis, tetapi secara keseluruhan sudah memperjelas fungsi masing-masing. Kurang harmonisnya terlihat dari penggunaan warna yang tidak saling berdekatan dalam lingkaran warna dasar. Misalnya, kuning, ungu, dan merah yang ditempatkan dalam rubrik yang sama akan membuat pembaca kurang nyaman. Seperti yang di atas ini, membangun teologi kebangsaan, terus kemudian di bawahnya ada warna merah, dan di bawahnya masih ada warna biru muda, dan di atasnya warna kuning. Seperti itu. Itu kurang harmonis karena apabila kita lihat dalam lingkaran warna, itu letaknya sangat berjauhan. Mungkin bisa kalau misalnya ingin berbeda semua, tetapi berdekatan. Misal yang atas biru yang sangat gelap, kemudian di bawahnya biru muda, seperti itu. Kemudian perbedaan warna digunakan untuk memperjelas fungsi tertentu, seperti menunjukkan judul, nama penulis, dan jenis rubrik. Kemudian yang kedelapan, penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Penggunaan warna pada majalah tersebut secara keseluruhan tidak menimbulkan salah tafsir, terutama pada foto-foto yang dicetak berwarna sesuai warna aslinya, bukan hitam putih ataupun malah sama sekali diganti, seperti itu. Sementara itu, warna ilustrasi pada sajian utama telah merepresentasikan isi dari sajian utama tersebut. Jadi, ini untuk ilustrasinya ya merepresentasikan dari isinya dengan warna-warna yang dibuat seril mungkin supaya pembaca bisa merasakan suasana dari tulisan tersebut. Simpulannya adalah desain kulit majalah Suara Muhammadiyah tadi memiliki kontras yang baik dan harmonis dengan konsep gradasi, sehingga informasi pada kulit majalah bisa dilihat dengan jelas dan menarik pembaca. Selain itu, warna yang dipilih untuk ilustrasi membuat pusat pandang terpusat di tengah. Kemudian pada bagian isi, warna sudah membedakan fungsi objek dengan baik, namun pada beberapa rubrik masih terlalu banyak menggunakan warna, dan beberapa kurang memenuhi syarat warna yang harmonis. Untuk media massa yang kedua, yaitu majalah Nuansa edisi 1 tahun 2019. Untuk desain kulit bukunya, satu, memiliki kontras warna yang baik. Kulit majalah tersebut sudah memiliki kontras warna yang baik, karena nama majalah Nuansa yang di atas ini dituliskan dengan warna hitam dan latar belakangnya terang berwarna kuning kunyit sehingga terbaca dengan jelas. Kemudian selain itu, untuk judul laporan utama atau headline yang janggalnya tragedi Tambak Rejo itu menggunakan warna putih dengan bayangan hitam untuk meningkatkan kontras dengan warna latar belakang. Jika tidak ada bayangan hitam itu, maka tulisan akan sedikit kurang bisa terbaca dengan jelas. Kemudian keseluruhan latar belakang warna polos dan ilustrasi dengan warna yang cukup kontras dengan latar belakang. Ilustrasinya ada warna krem, biru, coklat ya, kecuali pada bungkusan yang dibawa oleh bapak-bapak itu. Dan warna dari eskavator yang hampir sama dengan warna latar belakang, tetapi terbantu dengan adanya tekstur hitam, garis-garis hitam, sehingga tetap terlihat bahwa itu objek yang lain dari latar belakang. Kemudian menampilkan pusat pandang yang baik, majalah ini sudah menampilkan pusat pandang yang baik, yaitu terpusat di tengah, begitu. Pusat pandangnya pada majalah tersebut terletak pada ilustrasi penggusuran di Tambak Rejo yang berada di tengah, dan warna yang ditampilkan pada ilustrasi sebagian besar memiliki tingkat kekontrasan yang tinggi dengan latar belakang. Hal ini membuat pandangan pembaca langsung terpusat ke kulit majalah bagian tengah, jadi tidak tersebar begitu perhatiannya terkait cover majalah ini. Langsung menuju pada tengah dan kemudian turun ke judul seperti itu. Kemudian pemilihan warna yang harmonis dan memperjelas fungsi. Kulit majalah tersebut sudah menggunakan pilihan warna yang harmonis dan memperjelas fungsi tiap komponen. Karena banyak menggunakan variasi warna
yang berdekatan dalam lingkaran warna. Selain itu, dimunculkan warna yang sangat kontras seperti biru pada bungkusan yang dibawa oleh bapak-bapak untuk menarik perhatian pembaca. Warna-warna pada ilustrasi memunculkan fungsi estetika atau keindahan. Kemudian, untuk desain isi buku, tidak terlalu banyak kombinasi warna. Pada tiap rubrikasi dalam majalah tersebut, hanya terdapat 2-3 warna untuk teks. Dan keseluruhan rubrikasi menggunakan kombinasi hijau toska dan putih, yang sebelah sini. Nah, ini untuk rubrikasinya dalam keseluruhan halaman warnanya sama, yaitu biru, hijau toska dan putih. Kemudian sebagian besar judul ini menggunakan warna hitam. Begitu juga dengan drop cap, isinya, kemudian nama penulis, dan lead-nya. Namun pada tiap rubrikasi terdapat ilustrasi atau foto yang kebanyakan menggunakan warna-warna tertentu sesuai fungsinya. Ini terdapat ilustrasi yang cukup membantu supaya tidak terlalu monoton. Selanjutnya, warna objek sesuai dengan tujuan isi buku. Pada judul, majalah ini tidak diberi warna yang berbeda dengan teks sehingga terkesan monoton. Fungsi pembeda atau penarik perhatian tidak muncul dalam aspek warna, terutama pada judul, melainkan fungsi pembeda itu hanya muncul pada penggunaan font yang berbeda seperti itu. Jadi sebaiknya ada fungsi pembeda, misal di judul seperti itu ya, ada warna, atau di drop cap seperti itu, seperti yang majalah yang pertama tadi, supaya tidak terlalu monoton. Kemudian warna foto disesuaikan dengan warna aslinya supaya pembaca bisa memahami konteks dengan baik dan memenuhi syarat foto jurnalistik. Warna ilustrasi disesuaikan dengan filosofi teks supaya pembaca mendapatkan gambaran utuh. Kemudian pemilihan jenis warna sesuai dengan sasaran pembaca. Pembaca majalah ini adalah umum, khususnya dari mahasiswa, karena ini merupakan majalah mahasiswa ya, dan birokrasi kampus dan pemerintahan. Warna-warna yang digunakan pada huruf adalah warna tegas, hitam, dan netral untuk usia pembaca yang beragam. Jadi pilihan warna hitam ini netral untuk semua kalangan. Majalah secara umum bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca sebagai sasaran sehingga menggunakan warna-warna yang menarik pada ilustrasinya dan memiliki fungsi menyampaikan maksud tertentu. Misal pada ilustrasi yang di atas dan yang di bawah ini, itu penggunaan warna-warnanya mengandung filosofi, dan dengan melihat warna itu kita bisa memahami isi dari teks tersebut. Kemudian, warna unsur tata letak harmonis dan memperjelas fungsi tertentu. Unsur tata letak pada beberapa rubrik masih kurang harmonis, tetapi secara keseluruhan sudah memperjelas fungsi masing-masing. Kurang harmonisnya terlihat dari penempatan ilustrasi yang tidak menghilangkan kesan monoton pada teks, karena ilustrasi meskipun sudah menggunakan warna yang beragam, hanya diletakkan kecil di pojok, sementara tulisannya memenuhi halaman dengan warna yang monoton hitam seperti itu. Namun pada bagian foto-foto jurnalistik dengan warna aslinya dapat memperjelas konteks dari tulisan, seperti yang gambar yang di bawah. Kemudian yang terakhir, penggunaan warna tidak menimbulkan salah tafsir. Penggunaan warna pada majalah tersebut secara keseluruhan tidak menimbulkan salah tafsir, terutama pada foto-foto yang dicetak berwarna sesuai warna aslinya, bukan hitam putih atau melalui proses editing warna tertentu. Sementara itu, warna ilustrasi pada sajian utama telah merepresentasikan isi dari sajian utama tersebut. Misal ini, kalau misalnya diedit warnanya, kita tidak tahu kalau ini minumannya teh. Misal diedit menjadi pink seperti itu, kita akan mengiranya ini sirup. Kemudian seperti judulnya, mengenal kue favorit Tempo dulu, ganjel rel. Kalau misalnya kue ini mungkin diedit sehingga berwarna lebih gelap, mungkin kita taunya itu brownies. Atau mungkin ketika dibuat warnanya pink, tidak sesuai dengan aslinya, maka kita akan mengira bahwa itu kue tart atau yang lain seperti itu. Sehingga penggunaan warna asli dapat mencegah adanya kesalahan dalam tafsir. Simpulannya, desain kulit majalah memiliki kontras yang cukup baik dan harmonis dengan konsep keberagaman warna untuk menonjolkan
ilustrasi, sehingga informasi pada kulit majalah bisa dilihat dengan jelas dan menarik pembaca. Namun, ada komponen yang masih hampir sama warnanya dengan latar belakang, sehingga kurang kontras. Selain itu, warna yang dipilih untuk ilustrasi membuat pusat pandang terpusat pada ilustrasi. Pada bagian isi, warna yang monoton kurang membedakan fungsi objek dengan baik. Namun, pemilihan warna yang beragam pada ilustrasi dan penggunaan warna asli pada foto membantu untuk mengurangi hal yang monoton tersebut dan menarik perhatian pembaca, meskipun banyak ilustrasi yang warnanya hanya hitam putih. Jadi dalam satu lembar itu hanya yang berbeda warna rubrikasinya saja. Misal sajian utama, selain itu hitam dan putih. Demikian saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Amelia. Baik, teman-teman, demikianlah pemaparan dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai analisis kepentingan grafika pada aspek warna, baik pada buku teks, buku pengayaan, jurnal, dan juga media massa. Setelah ini, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, berpendapat, ataupun menyangga bisa disampaikan melalui diskusi di Elena ya. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.